Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Kepala SMK Hidayah yang saya hormati, Bapak Ketua Yayasan Hidayah Sukanga yang saya hormati, para wakasek, para kaprog, teman-teman guru, teman-teman TU yang saya hormati, terutama anak-anak sekalian, siswa-siswi SMK Hidayah kelas 10 SMK Hidayah Kota Cirebon yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sekarang bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini 1442 Hijriah. Bila kita dulu berdoa kepada Allah di akhir bulan Ramadan tahun lalu, ya Allah, hamba ingin dipertemukan kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang, berarti doa tersebut dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Karena kita sekarang sedang berada pada bulan Ramadan tahun ini, yaitu hari yang ke-7. Gimana kalian anak sekalian di rumah, sehat? Sehat atau tidak? Sehat, alhamdulillah wasyukurillah. Bapak bersyukur dan bergembira apabila kalian sehat walafiat, berarti kalian insya Allah sedang melaksanakan ibadah saum selama 1 minggu, dan niatkan dalam hati bahwa kalian akan melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Karena puasa ini bukan perintah ustadz, bukan perintah orang tua, bukan perintah kiai, bukan perintah DKM, tapi puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian kan sering dengar dalilnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Bapak tidak akan bahas ini ya. Selama dalam bulan Ramadan ini kita tentu harus banyak beramal soleh. Harus banyak beramal soleh. Beramal solehnya tentu adalah sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan profesinya masing-masing. Sebagai guru, sebagai siswa, sebagai orang tua, sebagai karyawan dan lain sebagainya. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang birrul walidain. Pernah kalian mendengar tentang birrul walidain? Pernah tidak? Nah, kamu ada yang pernah mendengar ya? Apa artinya? Bagus ya. Artinya yaitu bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Bakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalian punya orang tua nggak? Saya yakin kamu semua punya orang tua. Artinya punya ayah, punya ibu. Tetapi ada yang masih hidup, ayahnya atau ibunya, dan ibunya. Tetapi ada juga yang ayahnya atau ibunya sudah meninggal dunia. Kalau kita orang tuanya masih ada, masih hidup, kalian bersyukur dan bergembira, kalian masih terawasi, masih berada di bawah bimbingan orang tua, dan bersyukur di mana orang lain mendambakan orang tua sehat walafiat dan panjang umur, tetapi ada sebagian yang meninggal dunia mendahului kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalian kalau masih ada orang tuanya harus bersyukur dan harus kalian rawat, kalian harus hormat, harus bakti. Jangan sampai kalian menyanyiakan, karena suatu saat insya Allah kalian pun akan menjadi orang tua. Betul nggak? Betul nggak? Ya, insya Allah suatu saat menjadi orang tua. Kapan? Kalian suatu saat menikah. Setelah menikah mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian punya anak. Kalian akan menjadi orang tua nanti, dan anak kalian nanti mendambakan figur kalian menjadi orang tua yang baik. Sekaranglah kamu harus mulai saatnya menjadi membiasakan diri menjadi anak yang baik supaya jadi menjadi orang tua yang baik. Orang tua sekarang, orang tua kalian
mendambakan kalian menjadi anak yang soleh, anak yang nurut, anak yang taat. Kalian suka mendengar tidak hadis yang pendek tuh, al jannatu tahta aqdamil ummahati. Itu hadis Nabi yang sering kita dengar dan hadisnya gampang didengar, gampang diingat. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Ingat nggak? Ada yang ingat, ada yang tidak tahu artinya? Mungkin ada yang tahu. Artinya ialah bahwa surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu. Bapak ulangi, artinya surga itu di bawah telapak kaki kaum ibu. Di sini bukan berarti kalian mengambil telapak kaki ibu kemudian diangkat langkang di surga anaknya tembelek udah dubungkonon. Iya, bukan itu. Tapi yang maksudnya ialah bahwa pintu surga akan selalu terbuka bagi setiap anak yang bakti, yang nurut, yang patuh, yang hormat, yang sopan kepada ibu. Kalau anak sudah bakti, sudah nurut, sudah patuh pada ibunya, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Hebat kalau anak yang demikian, hebat kalian ya. Jadilah kalian anak yang hormat kepada ibu dan juga bapak. Insya Allah kalian nanti akan punya anak yang hormat, yang sopan pada kalian sebagai ayah dan ibu. Insya Allah. Memang ya, setiap manusia punya ayah dan punya ibu. Kecuali siapa coba? Ada tidak? Apa manusia yang tidak punya ayah, tidak punya ibu? Kalian mikir siapa ayo? Ada Pak, siapa? Nabi Isa. Oh betul. Nabi Isa itu adalah seorang hamba Allah, punya seorang ibu. Siapa namanya? Ibu Maryam. Siapa ayahnya? Tetapi Nabi Isa tidak mempunyai ayah. Awas nih kalian, jangan salah nilai. Jangan seperti sekarang. Sekarang ini kan orang tidak punya ayah, punya ibu, tidak punya ayah. Apa namanya? Namanya nggak enak, namanya jelek. Pak Haji nggak sebutkan. Tapi Nabi Isa itu bukan demikian. Karena itu Allah ciptakan beliau sebagai wujud bahwa Allah Maha Kuasa. Allah meniupkan ke dalam rahim ibu Maryam, kemudian lahirnya, kemudian hamil ibu Maryam, dan kemudian lahir Nabi Isa alaihi salam. Itu contoh. Ya. Kemudian kalian ingat lagi enggak pada Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa punya ayah tidak? Tidak, betul. Punya ibu tidak? Tidak. Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu, betul. Ibu Hawa pun sama, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Karena itu manusia pertama, Nabi Adam, ya siapa ayah, siapa ibunya. Disitulah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat di surga, ya. Kemudian Ibu Hawa ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian menjelmalah seorang ibu yang bernama Ibu Hawa. Seorang ibu pertama, seorang bapak Adam adalah ayah pertama atau bahkan manusia pertama. Itu yang tidak punya ayah, tidak ibu, sebagai wujud bahwa Allah itu Maha Kuasa untuk menciptakan apapun dan meniadakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dikatakan inna masala Isa kamasali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa adalah seperti Nabi Adam. Bila Nabi Isa tidak punya ayah saja, sedangkan Nabi Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Itu perbedaannya. Oleh karena itu, kita sebagai anak wajib hormat, wajib balas budi, wajib nurut, wajib membantu kedua orang tua.
Jangan sampai kita dipelihara orang tua sejak lahir sampai sekolah, sampai bekerja di rumah tangga, sampai menikah, sampai bekerja, tetapi tidak tahu balas budi kepada kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayk ilayyal masir. Surat Luqman ayat 14, yang artinya kami telah berpesan kepada manusia. Ini firman Allah ya. Kami telah berpesan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan payah yang sangat payah, dan kemudian menyapihnya setelah umur 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepada aku, kepada Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Itu terjemahan bebas surat Luqman ayat 14. Sekarang penjelasannya begini. Ayat tersebut menjelaskan dan menegaskan kepada kita, terutama kepada anak-anak, Allah berpesan, Allah menyuruh kepada manusia siapapun di muka bumi, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun benuanya, ya, apapun kebangsaannya, wajib hormat, wajib berbuat baik kepada kedua orang tua. Terutama ibu. Ibunya telah mengandung berapa bulan coba? 9 bulan. Kalian 9 bulan apa setahun dikandungnya? Angkat tangan yang hamilnya dikandung setahun, ada nggak? Tapi rata-rata 9 bulan. 9 bulan seorang mengandung bukan pekerjaan yang ringan, bukan pekerjaan yang enteng, bukan pekerjaan yang sebentar. 9 bulan tuh. Wahnan ala wahnin, di sini ibunya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. 9 bulan, bayangkan, membawa kita dalam perut tidak pernah diletakkan, dibawa sholat, dibawa ke pasar, dibawa masak, dibawa tidur, dibawa sholat, dibawa bepergian, tidak pernah diletakkan sesaat pun. 9 bulan, bahkan mungkin ada yang 10 bulan. Kira-kira kalian bayangkan nih, kira-kira sengsara tidak? Sakit tidak? Pasti sakit, sengsara. Kalian mau mencoba? Sekarang silakan. Kalian siapkan pasir 4 kilo minimal ya. Kemudian karung terigu. Karung terigu dimasuki pasir 4 kilo, minimal 4 kilo. Itu perbandingan bayi, ari-ari, air ketuban, darah. Mungkin ada 45 kilonya. Kita 4 kilo lah. Masukkan ke karung terigu, kemudian dililitkan di perut. Dilakban atau dikemben, diikat yang kuat selama 9 bulan, jangan dilepas. Selama 9 bulan jangan lepas. Kalau kita sekarang nih membawa pasir sama Pak sebanyak 4 kilo di perut, dibawa sholat, dibawa mandi, dibawa tidur, dibawa jalan-jalan, dibawa makan, dibawa sholat, dibawa pasar, kemana dibawa? Kira-kira berat nggak? Kira-kira kuat nggak? Pasti kuat, pasti tidak kuat, pasti berat, dan pasti sengsara. Itulah gambaran seorang ibu yang ketika mengandung kita 9 bulan. Tapi sampai ada 500 jutanya atau lebih. Kita punya anak lahir, biaya paling hanya berapa? Mungkin kalau disesar sekitar 10 juta, tidak disesar mungkin 3 jutaan. Bersyukur kepada Allah, kita lahir normal. Ibu kalian melahirkan kalian normal. Disesar nggak apa-apa. Kalau di rumah sakit rata-rata disesar, ya, karena memang namanya juga rumah sakit, itu perusahaan ya. Tapi kalau disesar nggak apa-apa kalau kitanya sudah menyiapkan uang, apalagi sekarang BPJS. Jadi seorang ibu ketika waktu melahirkan kemudian keluar kita ya. Kalian juga suatu saat akan
melahirkan dan harus siap, harus menerima itu sunnatullah. Ya, jadi kalau kita punya anak harus bersyukur ya. Jadi itu gambaran perbandingan contoh orang yang hamil 9 bulan, kemudian kita contoh praktek 9 bulan tidak kuat. Itu tapi seorang ibu sabar sekali. Ibu sabar 9 bulan. Coba lihat kalian. Sekarang lihat ibu-ibu yang hamil 9 bulan. Lihat coba. Perutnya makin membesar, bokongnya ke belakang makin membesar, kemudian kakinya pada memar, jalannya juga kasihan banget, Masya Allah. Coba lihat kalian kalau ke rumah sakit di puskesmas silahkan lihat. Kalau sudah penimbangan bayi atau sedang pemeriksaan ibu hamil, baris ibu hamil itu. Mereka ada yang 8 bulan, 9 bulan, ya Allah, kasihan sekali melihatnya. Kakinya memar, perutnya membesar, kemudian paha segalanya membesar. Kasihan banget. Ya, kita juga para korban nanti begitu. Tidak bisa menolak. Seorang perempuan harus begitu. Kalau punya suami harus punya suami kalau pengen punya turunan. Jangan kalian punya turunan punya suami, tidak baik sebutnya nanti oleh orang banyak di masyarakat ya. Kemudian nanti setelah melahirkan, orang tua ceria bukan main, senang bukan main, sampai syukuran, sampai akikah, dikasih nama dulu, kasih nama, akikah, kemudian dicukur. Itu sunnah Nabi, perintah Nabi. Kata Nabi, kalau sudah usia 7 hari, diakikahi, dicukur, kemudian kasih nama, atau dikasih nama, dicukur, diakikahi. 7 hari katanya anaknya masih merah, ibunya masih lemas. Ada yang 14 hari, 21 hari. Tapi Pak, di masyarakat 40 hari tidak apa-apa. Di masyarakat rata-rata akikahnya itu usia apa? Setelah usia itu 40 hari tidak apa-apa. Yang penting ada akikah. Sunnah akikah itu. Dengan harapan akikah itu adalah mudah-mudahan anaknya yang selamat, sehat walafiat. Cukup yang keluar darahnya kambingnya saja. Cukup kambing aja yang disembelih keluar darahnya. Anaknya diharapkan sehat. Sunnah Nabi akikah tuh ya. Jadi kalau kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang melahirkan putranya atau putrinya, jangan lupa sunnah diakikahi kalau sudah punya uang atau diusahakan untuk nabung. Memang sunnahnya perempuan 1 ekor, laki-laki ekornya saja, laki-laki 2 ekor ya. Laki-laki 2 ekor sunahnya, perempuan 1 ekor ya. Tetapi seandainya lahirnya laki-laki baru seekor, nikahnya karena keuangannya, boleh tidak? Boleh, seekor dulu boleh. Nanti seekornya kalau sudah punya uang. Pak Haji juga dulu ketika Pak Haji nanya ke orang tua, ternyata Pak Haji waktu lahir itu hanya seekor oleh ayah. Ketika sahabat nanyakan ke orang tua seekor, Pak Haji langsung beberapa hari kemudian langsung nyuruh orang di kampung belikan nih kambing seekor lagi. Akikah Pak Haji, walaupun sudah dewasa, sudah tua, sudah punya anak, nggak apa-apa, karena memang ingatnya adalah sudah setelah tua. Ya, itulah adalah sebagai tanda syukur kepada Allah SWT. Kemudian kata Gusti Allah, anishkurli wa ilaika, bersyukurlah kamu anak-anakku kepada aku, kepada Allah. Bersyukur kepada Allah yaitu dengan minimal ucapan alhamdulillah wa syukurillah kami sehat walafiat lahir itu sampai dewasa, sampai sekarang sudah remaja, sampai bekerja, sampai punya keluarga. Bersyukurlah kepada Allah. Wali walidaika, kata Gusti Allah, bersyukur pula kepada orang tuamu. Apa bersyukur pada orang tuamu? Bersyukur pada orang tuamu kalau kamu sudah kerja, sudah dapat uang, jangan hanya ucapan doang, yaitu bersyukur ditambah dengan materi. Kalian nih nanti kalau kau sudah keluar dari SMK, insya Allah kalian akan bekerja. Pak Haji mendoakan, guru-guru semua mendoakan kalian kalau sudah keluar SMK kalian akan bekerja. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Asal kalian sekarang cari ilmunya adalah harus sungguh-sungguh serius. Kalian harus serius sekolahnya biar dapat ilmu bermanfaat. Kalau sudah bermanfaat, kalian tolong kasih ibu. Syukuran dulu 1 bulan pertama syukuran. Ini Bu syukuran 500 buat ibu, 200, 300 buat syukuran, 50 buat Pak Ustadznya. Itu namanya syukuran. Nanti berikutnya ibu kasih tiap bulan berapa? Mungkin 200, mungkin 300, mungkin 100 boleh. Tapi di samping kalian ngasih ibu, di samping kalian untuk kebutuhan sehari, kalian jangan lupa nabung. Betul nggak? Nabung. Kalian 2 juta UMR Cirebon 2 juta nih sebulan. Kalian nabung 500. 500 nabung sebulan, setahun berapa?
6 juta. Setahun 6 juta. 4 tahun berapa? 6 kali 4, 24 juta. Kalian insya Allah sida 4 tahun kemudian nikah. Karena punya uang 24 juta. Sekarang mau nikah itu minimal 20 juta. Syukur lebih. Buat apa? Banyak. Buat uang dapur, buat mas kawin, buat beli pakaian, ya, buat beli lemari, dipan dan lain sebagainya, ya 25 juta. Kalian alhamdulillah kalau punya tabungan, jangan uangnya dipakai poya-poya. Nabung, jangan lupa ngasih ibu tiap hari. Anda sekalian yang berbahagia, barangkali itulah yang Pak Topes sampaikan. Mudah-mudahan kita ini di bulan puasa ini diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan keberkahan, diberikan kesabaran, diberikan ampunan, diberikan kesuksesan. Sampai kita lebaran dan sampai terus ke sekolah kembali. Mudah-mudahan COVID cepat mabur. COVID-nya cepat pergi dari bumi Indonesia khususnya, dari Cirebon khususnya, dan dari dunia pada umumnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf atas segala kekurangan Pak Haji apabila terdapat ucapan yang tidak enak. Mohon maafkan yang sebenarnya. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, ibadah saum, dan mudah-mudahan kita sampai bertemu lagi nanti setelah Idul Fitri 14 Hijriah. Bila bisa bilhaq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.